Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya tidak biasa ngitung uang. Ya, ini 100.000, 100.000. Tetapi kok kecil? Ini uang apa ini? Ternyata uang mainan, uang plastik. Ini juga 1.000, tetapi ini uang untuk sulap. Jadi kalau diletakkan di tangan, nanti ditarik ini bisa menggulung sendiri. Jadi dia mempunyai kayak magnet begitu. Tukang sulap itu triknya tukang sulap. Tapi saya ingin mengatakan bahwa orang yang ahli menghitung uang adalah bendahara. Ya, dulu kadang-kadang bendahara itu memakai hitungan pakai sempoa. Tek 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 tek. Sempoa itu sungguh-sungguh bisa untuk belajar anak-anak. Sekarang sudah diganti kalkulator. Tik 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 tik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kuadran kebendaharaan ada bendahara yang jujur dan teliti, maka saldonya selalu sama dengan tulisan dan angka real atau uang real, dan dia selalu jujur. Ada yang jujur tapi tidak teliti, walaupun dia tidak memegang uang atau mengambil uang, tetapi dia kadang-kadang punya masalah saldo dengan uang real tidak cocok, dan ini bikin pusing kadang-kadang. Tetapi ada juga kuadran di sisi lain, bendahara yang tidak jujur tetapi teliti. Jadi walaupun dia ngambili uang, tetapi selalu saldo dengan uang real cocok. Semuanya, pembukuannya secara rapi cocok. Itu yang namanya tidak jujur tetapi teliti. Tetapi ada yang kacau, sudah tidak jujur, tidak teliti, maka selalu tidak klop itu saldonya. Dan itu kemudian membuat orang semakin pusing, dia sendiri pusing karena ketahuan ketidakjujurannya, dan seterusnya. Injil hari ini, Yesus bicara tentang bendahara yang cerdik, yaitu bendahara yang ketahuan tidak jujur, kemudian diancam mau dipecat oleh tuannya. Maka bendahara bingung, mencangkul saya tidak bisa, kerja lain saya tidak bisa selain sebagai bendahara. Lalu apa yang harus saya buat? Maka dia kemudian mengatakan, kalau begitu saya akan kerjasama dengan orang-orang yang berutang dengan bos saya ini. Nanti kalau saya dipecat, semoga dia menolong saya, maka dia akan saya buat berhutang budi. Maka dipanggillah orang yang berhutang pertama. Kamu utang berapa? 100 gayung minyak. Kalau begitu sekarang 100 tempayan minyak. Kalau begitu ini surat utangmu saya sobek, saya ganti surat utang baru 50 tempayan minyak. Lalu berikutnya datang lagi, kamu utang apa? Tepung, berapa? 100 pikul. Kalau begitu saya sobek utangmu, saya ganti baru 80 pikul tepung. Maka kamu lebih ringan bayarnya, karena semua surat-suratnya sudah saya ganti. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu memuji, atau paling enggak Tuhan itu Yesus memuji bendahara yang licik, cerdik, yang tidak jujur itu. Kemudian dia mengatakan, manusia atau anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak surga, daripada orang-orang yang ingin hidup semakin sempurna. Maka yang dimaksud adalah bagaimana dia menggunakan hal-hal duniawi itu untuk kepentingan persahabatan, untuk kepentingan keselamatan dia. Tentu saja keselamatan duniawi, yaitu dia akan ditolong, akan mungkin ditampung ke rumah dari orang-orang yang sudah berhutang budi itu, yang sudah dibebaskan utangnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa maknanya? Tentu Yesus mengarahkan bahwa mungkin yang terbaik untuk anak-anak kerajaan
adalah menjadi bendahara yang bijaksana. Bukan bendahara yang cerdik, yang licik, yang tidak jujur, tetapi yang bijaksana, yang sungguh-sungguh bijaksana secara kerajaan, tidak hanya bijaksana duniawi saja. Bijaksana dalam kerajaan adalah bendahara yang merasa diri hanya sebagai pekerja, yang mengatur kekayaan tuannya, yaitu Tuhan yang dipercayakan kepadanya, yaitu talenta-talenta yang diberikan kepada bendahara itu. Dan kalau bisa menggunakannya untuk keselamatan, kesejahteraan orang-orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah bendahara-bendahara yang diharapkan menjadi bendahara yang bijaksana tadi. Bendahara yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengatur talenta-talenta, untuk mengatur sumber daya alam yang ada di sekitar kita, untuk mengatur sumber daya manusia yang ada dalam diri kita, mengatur persahabatan, semacam hidup ketetanggaan, hidup kerjasama, dan akhirnya juga kita mengenal ensiklik Fratelli Tutti, saudara sekalian, bagaimana bisa bekerja sama dengan tetangga, dengan kelompok lain apapun, golongannya, agamanya, sukunya, kemudian untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Inilah bendahara yang sungguh-sungguh bijaksana. Saya mempunyai talenta, mungkin sederhana. Talenta saya gunakan untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan lingkungan kita. Mungkin misalnya hanya sekedar hidroponik, kemampuan kita untuk membuat hidroponik, kemampuan kita untuk merawat aglonema, pohon yang bisa menghasilkan, bisa kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita atau yang tertarik. Ketika kita merawat burung-burung kenari dan menghasilkan, itulah kita bisa bagikan. Kita sebagai bendahara mengatur semuanya itu. Tetapi juga kadang-kadang ketika kita diberi rezeki yang melimpah, yaitu dalam rupa materi, maka ada orang yang membutuhkan mungkin, yang sungguh-sungguh pada saat itu merasakan diri terpojok dengan kesulitan-kesulitan, tidak bisa makan, terancam ini dan itu, maka mungkin kita juga sebagai bendahara, karena tidak merasa memiliki semuanya itu, hanya titipan dari Tuhan kita, maka bisa kita bagikan, kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita yang sudah mendalami seluruh perbendaharaan pemberian Tuhan, perbendaharaan kerajaan, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana saya sudah menjadi bendahara yang bijaksana, bukan bendahara yang angkuh, yang licik, yang menipu, yang arogan, yang tidak peduli pada orang lain, tetapi bendahara yang bijaksana, yang menggunakan segala pemberian titipan Tuhan ini untuk kebaikan bersama, kebaikan orang-orang di sekitar kita, dan tentu saja untuk tetap karena bijaksana memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Saya pernah mendengar cerita bagaimana seorang yang dipinjami teman atau sahabat karibnya, pinjam uang, karena dia mungkin sudah dianggap lebih mampu, maka dia itu dipinjami oleh saudaranya di kampung. Tetapi anehnya, mungkin untuk menjaga gengsi bahwa saya sudah mapan, sudah mampu, saya tidak punya uang, tetapi saya pinjam uang untuk dipinjamkan ke orang yang menjadi masih saudara itu. Dan kemudian mulailah keluarganya protes. Ini gimana Bapak? Bapak ini tidak punya uang sampai menjaga gengsi untuk memberikan pinjaman ke saudaranya. Tetapi dia pinjam dari tempat lain. Dia memakai bunga. Jadi dia untuk menjaga gengsi
lebih memilih membayari bunga, padahal saudaranya ketika pinjam ngembalikan nggak tahu kapan, tidak pakai bunga, dan itu hanya menjaga gengsi. Tentu saja ini menjadi suatu bendahara yang tidak bijaksana karena mengorbankan diri dan keluarganya, mengorbankan orang di seisi rumahnya, dan dia pun menjadi orang yang jatuh di dalam mungkin kesombongan karena ingin menjaga image saya sudah mapan. Maka saudara-saudari yang terkasih, jadilah bendahara yang bijaksana. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.